Ada flashnya depan. Ini flashnya begini. Mantap aja. Oke, lu halo guys gitu dong. Halo guys. Kita hari ini apa ya? Ngobrol-ngobrol santai nih ya. Kita cari hikmah ya di balik video-video ini ya enggak. Ini narasumber kita sudah tiba nih di rumah saya ya kan, yaitu bernama Bapak Iwan. Halo, saya hello dulu dong. Halo guys. Halo guys. Tema hari ini apa ya kira-kira? Yang enak ya? Judi kali ya. Judi. Waduh, itu berat banget itu judi. Judi online. Judi online. Ya, ini judi online ini emang lagi maraknya banget ini di Indonesia ya. Apalagi banyak gitu loh imbasnya ke negara, ke diri kita gitu, ke keluarga, semuanya tuh banyak gitu kan. Sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang dicoret dari kakaknya. Nah ya kan, ini hampir nih. Ini hampir, dan gue juga hampir. Ya pokoknya jangan sampai kita terjerumus lagi gitu, kayak gitu-gitu. Udahlah gitu, udah stop. Karena emang emang situsnya udah jelek. Kalau dulu masih bagus. Dulu masih bagus ya. Dulu masih bagus. Sekarang udah banyak yang main kali. Ya, sekarang mungkin udah banyak yang main. Jadi, aduh, orang-orang yang belum pernah kena slot jangan sampai kena slot gitu. Karena sudah telat gitu loh. Kita udah bertahun-tahun main gitu, tapi ya begitu aja. Banyak yang ngomong dari judi tuh ngebakal bikin kaya gitu kan. Cuman bikin pusing doang gitu kan, tekanan gitu. Tuh banyak tuh hasutan setan-setan tuh, bunuh diri aja udah gitu. Gue ngerasain itu, bunuh diri aja, cuman ya alhamdulillah iman gue masih kuat ya kan. Iman kita masih kuat, ya jangan sampai kita bunuh diri gitu kan. Apa kata lu yang waktu lu bikin SV tuh? Mati-matian. Itu padahal lu berani mati, kenapa mati-matian buat tetap hidup. Nah itu depth banget sih, itu dalam banget ya. Ya pokoknya kita tuh jangan sampai lah gitu, karena banyak juga orang yang tercebur gara-gara gua yang tadinya kagak main jadi main sampai sekarang dia kegilaan. Aduh, gua minta maaf ini ya, itu dosa berjalan banget itu. Gila. Nah, jadi yang belum kena jangan sampai kena. Oke, lanjut Bapak Iwan. Seperti apa ini kita obrolannya nih? Mau ngarah kemana? Bebas aja lah dari kita temanya tentang judul ya. Judul itu lebih ke pribadi gua aja sih, nggak apa-apa. Pribadi aja, nggak apa-apa ya. Oke. Jadi dari pihak Bapak Iwan ini nggak apa-apa membicarakan kepribadian dia gitu. Ya buat pengalaman juga nih. Ya ini kan buat sharing-sharing aja gitu kan, supaya anak-anak yang lain, anak-anak Genjet tuh yang baru lulus jangan sampai kena gitulah gitu. Udah stop judul, judi online tuh nggak baik gitu. Gue mau nanya nih Bapak Iwan. Ya. Itu udah berapa lama sih main judul itu? Awalnya seperti apa? Lo bisa terjerumus ke situ gitu loh. Mundur ke beberapa tahun. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 6 tahun lah, dari 2020 kalau nggak salah, itu awal mula masuk COVID ya kalau nggak salah ya. COVID pertengahan ya? 2020, COVID mau selesai ya? Tuh gila 6 tahun tuh main ya, judul. dari awal mulanya sih gua hidup seperti hidup pada umumnya gitu. Bahagia lurus lah, aja ya, nggak ada lurus, tekanan ya. nggak ada tekanan, utang Happy, nggak ya. punya, walaupun duit nggak ada, ya oke aja gitu hidup kan, jalan-jalan aja gitu, ya. Santai aja, relax aja. Tapi setelah gua mengenal slot itu dimulai tahun 2020 tuh, biasa teman-teman gue tuh udah duluan main gitu. Duluan main. Jadi iya. lu kepo, pengen tahu gitu ya. Kebetulan gue waktu itu belum main kan, cuman circle gue udah pada tolol lah gitu kan. Iya. Ya gue dulu gue punya tongkrongan di di mana salah tuh? satu Apa tuh?
daerah lah, Ah. itu warkop gitu Oh, ya. oh lu dulu nongkrongnya di warkop gitu. Iya. Oh Warkop ya. biasa lah Iya. kalau anak muda Oh jadi nongkrong. banyak gitu ya anak-anak Jadi yang gue nongkrong pulang situ. kerja, oh ya gue background gue sebelumnya IT ya. Background dia IT. Jadi setelah pulang kerja biasalah relaksasi kan, nongkrong bareng temen. Terus Oke. tiba-tiba kan ada temen gue nih ngajakin main. Gue udah tahu sebelumnya, cuman kayak selo aja gitu, ya udahlah Oh. gitu, gue lihat aja gitu. Nah, pernah ngeliat aja Cuman gitu gue kan. diajakin main nih sama temen gue nih. Gimana tuh kok bisa? Iya, dia bilang, "Bang, ayo patungan," kata dia gitu kan. Oh jadi dia tuh setengah-setengah gitu mainnya. Iya. Jadi kalau menang juga dibagi dua gitu. Betul. Oh gitu, oke. Patungan yuk 50-50 kata Heeh. dia. 50. Ya udah, kata gua kan iseng aja, yang buang duit aja udah gitu kan. Nah, cuma Nggak- iseng. nggak berharap menang. Udah Itu tuh, waktu itu berapa? 50-50. 50-50 totalnya Ya, jadi 100 kan. 100, ah. Main di situsnya dia tuh, gua mah cuman jadi donatur aja lah ibaratnya. Iya. Kalah juga nggak apa-apa, menang Jadi- juga ya udah gitu. Jadi temen lu yang ngejokiin. Iya, Oke. gua tuh nggak doyan judi, sebelumnya nggak doyan judi, nggak ada jiwa-jiwa judi kayak gitu. Masa iya, Hmm. bagus lah gitu. Bagus lah. Terus main, tes. Heeh. Gimana sih caranya ini, kata gua, biar naik ya kan. Gua kepo tuh waktu itu main game Zeus Oh do. Zeus. Yang- Oh yang lagi marah. Lagi Emang sih booming banget dulu. tuh Zeus tuh. Dulu Zeus tuh yang bikin apa sih anak-anak pada main kayak gitu-gituan tuh Zeus emang. Si kakek-kakek biadab Oke. itu. Kayak tolol itu ya Iya. kan. Udah gitu main, terus gue nanya-nanya kan, ini gimana nih caranya biar main? Iya, kita harus dapat skater yang 4 gratis. Ini Oh. juga ada fitur belinya nih bang, katanya. Diajarin gitu, Iya, anjing. kayak wah, Heeh. lama gue jadi apal kan siklusnya, Heeh. cara mainnya kan. Ini tinggal pencet-pencet gini, terus kalau lu mau auto geserin yang ini pelan, ini speed, ini. Oh, jadi tahu kan gua kan. Jadi polanya. Polanya gitu gue ya. jadi tahu. Polanya tahu. Udah habis saat itu kagak menang Don. Heeh. Habis itu. Heeh. Nah, terus Namanya gimana? judi ya. Bener, Nah. kalah penasaran, menang ketagihan. Ya iyalah pasti. Nah itu buat di awal ya kan, buat main judi ya seperti itu. Kalau misalkan lu kalah, lu pasti bakal dendam gitu, pengen balik lagi tuh duit gitu, atau enggak mau sampai menang. Lu walaupun menang juga, tetap aja lu bakal kecebur gitu kan. Jadi ya serba salah lu main gituan mah, pokoknya lu kalah, kecebur, lu menang juga pasti kecebur lagi, makin dalam lagi. lagi. Nah gitu, pokoknya jangan sampai pengen tahu lah gitu, orang mau lagi main nih, teman-teman lu lagi pada main, lu belum main nih, belum pernah main, jangan sampai ngeliatin gitu. Ya, kalau bisa sih temen lu lagi main HP, lagi main slot, lu main HP aja main. jangan ngikutin lah pokoknya. Nah terus Udah habis dari situ nongkrong lagi seperti biasa. Cuman si teman gue ini masih penasaran. Gitu kan. Nah, Udah, kata gue, inisialnya ada nggak? Inisialnya siapa tau gue kenal. Arif lah, Arif. Itu kan inisial aja. Itu kacau itu. Emang gitu ya, gue tahu orang ya, gue tahu. Ya, biasa kan. Nah, dia ngajakin lagi tapi itu bisa kalau itu. Gue pikir udahlah, udah kalah kata gue. Ya. Udah nongkrong seperti biasa, main, pulang ke rumah, nggak kepikiran sih abis Ya kalah emang gitu. buat di Cuman awal-awal tuh enggak. begitu gue datang nongkrong, dia lagi main lagi. WD nih, WD menang nih. Oh jadi lu setiap ke warkop itu dia lagi main nih. Iya. Lagi main mulu. Iya Don, Nah terus dia posisi lagi menang. lagi menang. Waduh. Menang waktu Berat, itu ya. kalau nggak salah dia depo katanya 50.000, dapat 2 juta. Anjir, gila tuh. Siapa Gila, yang nggak dari- tergiur tuh? Gila, dari modal 50.000 dapat 2 juta itu ya kan, itu awal dari Kehancuran. kemiskinan, kehancuran ya. Tuh. Ya, boleh seperti itu. Terus Udah gitu kan, anjing kata gua. Dia kan teriak-teriak tuh kalau WD Iya. kan teriak-teriak. Oh WD gua udah WD. Gayanya udah kayak yang paling Jago. kaya dah, banyak Paling duit jago dah, dia paling pokoknya. jago dah, kata gua. ya dulu Terus paling gua jago-jagoan. pikir-pikir gampang juga ya nyari duit ya. Cuma Nah. depo 50.000. Coba gua main, gua bilang gitu kan. Lu main juga tuh Don. 50.000. Naik waktu itu
500.000. Anjir. Udahlah WD kata gue, ih gampang amat ya nyari duit kata gue, cuman klik gitu doang kan kata gue. Nah, Asu kata gue. Udah tuh WD, wah duitnya enak banget kan. Iya, Gampang banget emang, ngebuangnya emang. juga, dapatnya gampang, ngebuangnya juga gampang lu dong. mau gampang ya, lu Mm-mm. mau gampang dapetnya. Udah tuh dari situ gue kayak ngalamin fase nggak punya duit, sisa segini nih di rekening gue. Gitu kan. Terus? Coba gue mainin kata gue kan. Menang lagi. Dulu gue nggak main jauh tapi Apaan? gue main Naga. IDN tuh. Oh. Game-game naga begitulah, betnya bet 2.000. Oh. Terus gue mainin, menang lagi dong. Anjing gampang amat ya nyari duit ya, gue jadi punya duit nih segini Nah di iya rekening, itu gitu. ya. Udah Ya tuh. awal kemenangan seperti itu. Gue mulai terbiasa sama judi itu kan. Gue main depo 50, kadang 100. Ya. Udah itu paling banyak lah, 100.000 tuh paling banyak Dulu paling banyak. paling gede gue 100 tuh udah paling maksimal. Udah dari situ kasih menang. Akhirnya gue ngalamin fase dimana gue dikasih kalah gitu dong. Oh kalah terus. Dong. Anjing kata gue, masa sih ini duit gue nggak dibalikin, pikiran gue begitu kan. Jadinya lu dendam gitu kan. Dendam, jadi pengen balik lagi. betul. Taruh lihat aja kata gue, gajian gue bantai nih kata gue gituin kan ya, otak kita ini kerja nih langsung gajian kita bantai nih. Nah gitu. Nah itu kebanyakan orang seperti itu kan. Orang tuh udah apa sih, udah dapet kerjaan enak ya kan gitu, terus tiba-tiba pengen target nih, gue mau gue puterin sekian, suga naik katanya gitu. Nah tapi kenyataannya apa? Enggak gitu. Akhirnya apa? Pusing, tekanan segala macem ya enggak? Iya Bener kan? Nah itu. Nah pada saat itu gue belum punya utang dong ke orang tuh. Oh, belum kayak yang iya. minjem gitu kan. Cuman gua waktu itu masih punya pinjol lah gitu. Tahu pinjol juga kan. Pinjol. Nah, saat gua nggak punya duit, terus gua pengen main. Nah ya. Akhirnya gua coba pinjol. Begonya itu gua pinjol malah buat judi gitu loh. Udah tuh kalah. Iya. Mulai nggak bagus tuh kehidupan gua tuh, pola hidup gue mulai nggak beres tuh. Jadi berterus-terusan main Ya. gituan ya. Dari situ udah nggak beres. Akhirnya gue diteleponin pinjol, ya kan, dikejar-kejar pinjol, nggak kebayar lah, ya kan. Gue belum minjem duit. Udahlah kata gue udah nggak sanggup buat bayar aplikasi ini. Ada beberapa aplikasi lah gue pinjemin tuh, gue ambilin duitnya buat main judi. Ini dibayar. Gue bayar. Ya. Waduh, itu HP ramenya kayak apaan tahu don, WhatsApp, telepon kayak gitu. Sampai diancam nggak? Diancam gitu ya. Wah, pokoknya udah mulai depresi 1 lah gue bilang. Tahap depresi itu. lah. Ya itu sih pinjol juga termasuk nyambung juga sih di situ kan kata gua. Iya, emang siklusnya Itu benar-benar nyambung sih ya. Lu misalkan nih kalau lu nggak mampu bayar, ya jangan pinjol gitu kan. Nanti lu suatu saat butuh gitu. Kayak gua nih butuh banget gitu kan. Kita buat ngambil apa gitu kan. Apalagi kita mau ngambil motor, ngambil rumah segala macem kan butuh OJK gitu loh. Itu kalau nama lu jelek lu pasti bakal di blacklist, nggak bakal bisa lu di ACC. benar. Jadi nanti lu sendiri yang susah gitu. Lu mau kerja aja itu nyambung OJK gitu loh. Karena gue ngerasain pernah ngelamar gitu di suatu perusahaan besar lah gitu, itu pakai OJK gitu. Jadi ya gue juga termasuk gue nggak pernah pinjol ya, gue nggak pernah pinjol, cuman nggak tahu ya data gue tuh kenapa gitu kan. Mungkin dipakai sama temen lo, ada kan? Nggak tahu dah gitu. Nah terus gue ngambil pinjol segala macam nggak bisa gitu, gue ngambil motor nggak bisa, sulit gitu. Pokoknya data sendiri tuh harus dirawat lah, jangan sampai rusak. Ya lah buat kesenangan sementara gitu. Nah lu udah nyari duit kerja aja udah gitu, banting tulang segala macam gitu, dan juga hasilnya puas gitu kan, duit halal berkah lah gitu. Tuh. Lanjut gimana? Oke. Jadi pada saat itu gua udah mulai pinjol ya kan. Pinjol udah nggak kebayar.
udah pusing dah. Gua ada rehat sebentar dulu di situ, gua kagak main judi. Oh sempet lu rehat. Iya, Berapa karena lama gua tuh? mikirin gua bakal cabut nih dari kerjaan gua, Oh. buat cari kerjaan baru lah gitu. Waktu itu gaji gua itu sebagai IT cuma 3 juta dong. Kecil. 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 Gua alhamdulillah gua dapat kerjaan lagi yang dimana itu Enggak, lu itu rehat tuh berapa lama itu? sebentar Sebulan. sih kayaknya 3 bulan gua gitu. Sebentar doang. Iya, emang Iya. kagak niat Gini. ini. Rehat tuh sebenarnya belum lah gitu, belum bisa buat apa namanya berhenti main judol gitu, belum bisa. Kita tuh dari niat gitu, dari hati tuh baru bisa gitu. Pokoknya lu lawan tuh bisikan-bisikan setan segala macem kan, bisikan temen lu apa kek itu lu apa sih namanya, lu tahan. Pokoknya niat dari hati gitu. Kalau cuma rehat doang, lu ngeliat siklus lu, lingkungan lu masih seperti itu juga, lu bakalan terus-terusan seperti itu, nggak bakal ada berhentinya gitu loh. Pokoknya apa sih namanya, dari hati gitu loh. Jadi lu kalau dari hati, anak-anak lu ngajakin segala macam, lu nggak bakal goyang gitu. Jadi karena itu kan udah niat dari hati gitu Yus, ya kan. Nah itu pokoknya siklus tuh, niat dari hati juga, siklus lingkungan gitu kan. Nah itu mempengaruhi buat berhenti gitu. Tapi kalau rehat-rehat masih lingkungan seperti itu ya menurut gue sulit. Nah, terus Abis dari situ kan gua kerja banyak gabutnya nih Don, kata gua. jadi Oh. gaji buta gitu ya. Iya banyak gabutnya. Terus gua bingung kan, main game ini bosen, game ini bosen. Nah, Main slot aja lah, kata gua. Main slot lagi gua kan. siapa tahu ya nggak Tahu. iseng-iseng Menang lagi. Menang terus tuh. Iya. menang gede. Menangnya gede lumayan, 2 juta, 3 juta. Anjir. Udah tuh. Wah, gua udah kecanduan tuh Don dari situ. Udah menang kalah, menang kalah, menang kalah, banyakan kalahnya pokoknya udah. Akhirnya kayak gua nih pengen main nih, satu ketika gua nggak punya saldo ya kan. Iya. Nah itu tuh gua mulai pinjam ke temen tuh Don. Iya. Pinjam ke temen, dan temen gua tuh pada baik-baik Don. Heeh. Pinjam dong 100. Kasih. Nggak susah gitu. Karena belum tahu mereka kali ya. Iya, karena Belum, gua masih awal-awal gua ya. tuh masih bersih ibaratnya Iya, kan. masih bersih ya. Nggak nanya juga buat apa ya kan, mau Iya. minjem buat apa. Kalau sekarang, wah udah sekarang udah wanti-wanti orang tuh mau udah, minjem image duit gua udah sekarang. rusak lah pokoknya. Udah wanti-wanti, lu buat apa lu minjem duit, minjem 100 bocah Di zaman yang seperti ini lagi gitu kan. Heeh. Pasti mereka udah tahu berpikirannya kita jelek gitu. Paling lu buat slot gini-gini paling gitu. Kita beribu alasan segala macam tetap aja gitu. Sekarang Iya. udah susah gitu karena mereka udah pada tahu masih siklusnya kita main slot ya kayak gitu. Udah gua mulai minjem duit buat main judi ya kan, main salon tuh. Minjem sampai akhirnya tuh gaji gua melebihi utang gua gitu, minus lah gitu. Gaji sekian tapi utang lebih tinggi gitu. Iya. daripada gaji. Itu gimana? Perasaan lu gimana tuh? Gila, gaji kecil tapi utang di atas gaji lu. Campur aduk sih Campur perasaan aduk. gua. Wah gila. Gimana, apa Untungnya, yang lu gua punya cewek sih yang support gua waktu itu. Punya cewek yang support gua. support Sering- dalam apa nih? Support Ya, dalam main slot apa mendengarkan gimana? cerita- Enggak mendengarkan cerita Ah. gua kayak gini. Iya. Terus ya dia support lah, jangan kayak gini lagi gini. Nah. Begonya kayak gitulah, judi kambuh-kambuhan gitu kan. Iya. Padahal gue janji nggak bakal main lagi gini, tapi ada lagi, datang lagi, main lagi gitu. Udah punya utang kayak gitu, gue bingung nih kan. Gaji lebih kecil daripada utang nih, kata gue, minus. Akhirnya gue minjem pinjol cewek gue tuh. Terus Pakai dulu lah buat nutupin utang ini, gue bilang. di ACC Dikasih sama cewek gue. nggak di ACC sama pinjol itu? Gimana? Di ACC sama pinjol itu? Di ACC. Anjir.
DCC lagi. Udah akhirnya pakai pinjol data cewek gua kan, karena Hmm. pinjol gua udah nggak bisa minjem, udah rusak Don, yang tadi gua ceritain. Iya. Karena nggak gua bayar. Cewek gua mah bersih lah gitu, nggak pernah minjem. Gua pakai pinjol dia buat nutupin utang gua, jebret. Nah jadi gua kelar utang gua di orang-orang gitu kan. Tapi gue punya tanggungan nih, tiap bulannya harus bayarin Oh, pinjol yang cewek gue itu. jadi gali lubang tutup lubang. Waktu itu masih punya dia aja Don. Hmm. Pada saat itu gue masih punya dia aja aplikasinya. Sorry, berapa utang waktu itu? Waktu itu Sorry, masih kecil. Itu kecil. 6.000 tuh kan kecil anjing. 6.000 kecil tuh, gila. Gua mau pusing 6.000 gitu mah. 6.000, gue punya cicilan 6.000 yang harus tiap bulan gue bayar tuh sebulannya sejuta sekian lah. Udah tuh gue kerja seperti biasanya, gue nggak main judi. Tapi satu ketika gue susah Don kalau masih nongkrong sama circle yang masih main tuh sebenarnya. Nah, ya itu. Doktrinnya itu. Padahal kita udah dapet cewek nih yang udah support segala macam, kita udah janji segala macam, tapi tetap aja lu setelah dari cewek lu nongkrong sama teman-teman lu bakal begitu terus. Teman-teman lu ini rata-rata udah pada tahu nih main ginian kan, pasti kan mau nggak mau kita juga bakal main kan, tergiur gitu. Giur Apalagi lagi. kalau dia posisi dalam kemenangan gitu kan, kita bakal tergiur kita gitu loh, mau nyoba gitu kan. Akhirnya apa, dia menang kita kasbon gitu loh. Nah kayak gitu. Gitu. Betul. Dia menang kita kasbon, udah tuh Akhirnya jadilah kita utang punya utang gitu. lagi, ya. Utang. Kita mau awalnya minjem cepet terus-terusan nih ke temen kita. Jadi ngegampangin tuh Nah, sana. jadi tuh duit cepet itu apa ya, udah nggak ada harganya ya. Ya kan? Udah nggak ada harganya sumpah, gila. 200 gitu udah nggak ada harganya gitu. Dulu ya kalau punya duit gocap cepet tuh udah senang banget. Seneng ya, sebenarnya. bisa ngerokok segala macam, Ngerokok, makan kan, ngopi, nongkrong enak, kayak gitu. nongkrong. Sekarang mah ada duit cepet, depo, gocap, depo. Pada ngebelain depo daripada nggak makan Don. Kayak gitu. Iya. Ngerokok nggak punya tapi depo gitu. Dulu tuh gue paling benci lagi nongkrong apa ya, anak-anak main game. Paling benci gue karena gue kan nggak suka game gitu kan. Dulu tuh gue di WA kan sama temen gue, Don sini ke tongkrongan. Oke, gue ke tongkrongan. Udah sampai tongkrongan, disuruh ngopi kan. Nah mereka pada main game lah, ngapain gue kesini kan kalau gue Iya. mereka Kayak pada gitu main emang game. sih nggak seru sebenarnya anjir, Ah. nongkrong-nongkrong. Nah, terus ya sama sih, hampir sama gitu kan. Tapi ya gue bisa gitu nggak tergiur buat main game gitu, itu gue bisa. Tapi gue kalau ini kok nggak bisa gitu kan, buat nahan kayak gituan. Karena mungkin ada untungnya kali ya, ada untungnya main gituan, ada ruginya. Tapi udahlah gitu. Nah terus Udah tuh gua minjem lagi ya kan, mau kacau lagi. Akhirnya gua nggak bisa ngebayar pinjol cewek gua nih, cicilan. Gua minjem lagi ke temen pakai aplikasi temen gua. ya lu berarti semua orang dipinjemin gitu Ya nggak semua orang juga sih. ya, hampir gitu ya, hampir. Teman-teman semua ya. Teman-teman terdekat gua yang percaya sama gua. Gua pinjam, gua punya 2 cicilan kan tiap bulannya. Wah anjing kata gua, pada nggak punya tapi cicilan ada. Posisi tuh lagi masih gawe Nggak gawe, gua Masih gawe. makanya pede minjem tuh kalau gua masih kerja. ya. Udah akhirnya wah Don, gua mau berhenti tuh ampun-ampunan, susahnya minta ampun. Udah segala cara tuh udah gua ATM banking lah, kayak duit gajian gua kasih ke cewek gua, nyimpen gitu kan. Tetap aja ya namanya buat judi tuh ada aja Nah, gitu. Duit kita di cewek kita tapi kita minjem ke orang gitu kan, kayak gitu siklusnya. Udah sampai sekarang ketika, gitu. satu ketika utang gua menyentuh 60 juta Don. Oh, lu pernah?
setelah gue hitung-hitung. Anjir tuh Setelah gue guys. hitung-hitung, wah. Oh, tuh hati-hati lah pokoknya buat para orang yang belum pernah ngerasain main judo ya seperti inilah gitu. Dia utang sampai 60 juta gitu loh. Jangan sampai lu nyoba gitu. Pasti lu bakal kecebur gitu loh. Jangan sampai gue mah amit-amit kalau lu pada yang belum pada main gitu. Lebih baik kita ngeberantas lah gitu ya. Ngeberantas tuh. Nah, jadi hidup sehat gitu. Ya kan lu udah tahu sendiri kan di mana sih, di TV, di sosmed segala macem banyak orang tuh yang bunuh diri gara-gara apa sih, judo gitu kan, hutang di mana-mana. Tapi alhamdulillah nih temen gue dari kecil nih dia masih bisa ngelawan gitu ya, masih kuat lah gitu imannya segala macem gitu. Kalau gue sih udah pusing ya, jujur aja gue nggak tahu tuh harus gimana. Mungkin udah bisa kriminal ya kalau orang-orang yang nggak kuat iman gitu, bunuh diri. Wah, gua bunuh diri pikiran beberapa kali dong, cuman ya kayak gitulah. Ya Jalanin aja udah, mau kayak gimana juga. Gitu loh. Makanya sekarang gua posisinya nih utang di mana-mana ya kan, gara-gara judi. Tapi alhamdulillah udah berkurang walaupun gua kali lubang tutup lubang. Tapi tetap kalau lu masih main, utangnya nggak bisa habis. Nggak bakal habis sih, bener. Gitu. Ampun dah pokoknya sampai ya kesian, 60 lebih juta. kesian ke ini sih Don, ke keluarga jadinya. Iya Kita sih. yang harusnya punya penghasilan bisa ngasih ini. Nah, Orang-orang terdekat kita imbasnya itu kasihan banget Don. benar. Nah, itu Jadi juga bukan gua kita ngerasain aja yang sih. susah sebenarnya. Orang-orang terdekat kita juga ikutan susah karena kita gitu. Gua sampai nyokolahin BPKB motor abang gua sampai nyokolahin BPKB motor adik gua. Kena imbasnya gitu loh. Imbasnya nyokap gua jangan mau kasih duit, padahal sekarang gaji gua lumayan gitu kan. Iya. Tapi gua nggak bisa ngebahagiain karena gua masih terlibat utang. Nah, sekarang tuh banyak bercermin lah sih ya. Banyak naruh kaca dah di rumah, di kamar sendiri gitu, ngaca biar sadar diri lu kalau mau berbuat sesuatu lu bisa ngaca dulu gitu loh. Iya, jadi gampang minjem duit kayak begitu, jadi ngegampangin. Wah, udah kayak putus asa sih, lebih sering ya, berkali-kali gue putus asa. Nah itu masih zaman dulu. Nah sekarang seperti apa nih, gimana keadaannya apa? Tapi jujur nih, udah mulai stabil apa gimana? kalau bilang stabil sih gue rasa belum stabil ya. Belum stabil. Karena posisi sekarang tuh gue masih dikejar-kejar utang tuh. Masih dicariin teman-teman gue lah, bayar gitu utang. Ada beberapa lobang yang harus gue bayar gitu. Makanya gue sekarang lagi kepusingan nih. Jadi pikiran gak punya duit, siapa tahu lah main lagi menang gitu. Ya itu nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Ya, kayak gitulah, nggak ada habisnya. Makanya gue juga capek nih sebenarnya. Gue nggak mau ngejudi kalau gue belum punya utang mah. Ya udahlah pokoknya lu tutupin semuanya tuh, tahu udah setelah selesai tahu udah stop gitu loh. Kita normal kayak hidup dulu lah gitu. Gue pengen banget ngerasain yang ngopi enak, ngerokok Iya, enak, kan? ngobrol enak. Bener. Nggak pusing. Jadi apa namanya, los aja gitu, bangun tidur kita seger gitu kan, tanpa ada pusing, duit megang gitu. Fokus ke karir, ke kerjaan juga nggak bagus kan efeknya tuh. Bener. Gue kerja juga jadi nggak fokus. Sama ya, sih. mikirin utang, mikirin kehidupan lah gitu. Jadi hawanya tuh males gitu. Bener-bener merusak ke semuanya, keluarga, percintaan, ekonomi, persahabatan sahabatan. Temen aja gila. Temen tuh banyak kan ya kita pinjamin ya kan. Banyak dia jadi minjemin banyak kita. kecewa ya kan. Kecewa satu, udah nggak mau minjemin lagi. Iya. Jadi apa sih namanya, keluarga juga udah nggak percaya gitu, udah kecewa banget gitulah gitu ya. Gue juga sama seperti Iwan gitu, hampir sama lah gitu semuanya gitu, temen-temen gitu kan, sampai ke bini gua ya kan. Iya itu gua ngerasain tuh, gila nih gua hidup kayak gini banget gitu kan. Emang apa sih namanya, awal-awal tuh dari temen sih gitu kan.
taunya dari teman, kecebur juga ya nggak beda jauh lah kayak si Iwan itu awal-awal seperti apa gitu. Jadi udahlah gitu. Capek ya sumpah, kita kayak enggak gitu kan, udahlah bodo amat, istilahnya duit nggak balik asal kita berhenti gitu loh, daripada kita terus dendam wah pengen balik duit segala macem. Udahlah kayak gitu nggak bakal ada habisnya gitu, lu pasti kasih kalah terus gitu. Nah mulai Bapak Iwan Ya intinya sekarang mudah-mudahan gue kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. lebih baik lagi setelah gue ngebuat video ini, jadi buat acuan gue lah. Soalnya berbagai cara udah gue hadapin buat berhenti main judi online. Segala cara, pokoknya lu yang main juga pasti ngerasain apa yang gue rasain kan. Semuanya udah dicoba tapi tetap nggak bisa. Dan gue termotivasi aja sih sebenarnya, makanya gue bikin video ini Don. Ya. Dari TikTok, dari YouTuber itulah yang cerita, coba lu cobain cara yang ini yang lu belum pernah buat. Nah, makanya itu gue bikin video ini kita buat pengingat kita ya, buat reminder ke diri kita. Benar. Jadi ketika lu nanti sakau gitu kan, Don sakaunya judi Don, lu pasti ngerasain gimana yang gak punya saldo, lebih dari orang bilang lebih dari main cewek, lebih dari narkoba Don. Narkoba ya, parah ya ini mas sakaunya ya. Judinya tuh parah banget lah pokoknya. Ya buat teman-teman jadiin ini juga ya pembelajaran. Kita tuh menang apa sih Wan ya, kita menang tuh duitnya buat apa? Buat ke situ lagi. Benar. WD gitu. Juga ke situ lagi. Nggak beres. Itu udah kita tarik nih, kita menang ya kan, menang besar gitu. Menang buat dibayarin utang. Iya. Udah tinggal sedikit dimainin, coba gitu. Iya. Masuk lagi ke situ. Iya. Jadi udah begitu aja gitu loh. Nggak lurus, muter aja. Iya. Gua udah terlalu banyak ini ngecewain orang-orang tuh. Gue udah. Nah buat orang-orang yang pernah lu kecewa ini gimana? Tapi gue nggak akan lupa sih sama teman-teman gue, sama siapapun orang itu yang ngebantu gue di saat gue di titik terendah dalam hidup dan gue nggak akan ngelupain. Ya itu harus teman-teman gue, keluarga gue. Nah jadi makanya nih, minta maaf. Ya gue minta maaf lah buat teman-teman gue yang udah gue kecewain. Buat keluarga sih utamanya, nyokap, bokap. Nah gue juga sama teman-teman gue juga yang pernah gue kecewain gitu kan, nggak tepat waktu segala macem buat bayar utang segala macem kan. Lu minta maaf lah gitu kan. Intinya gue ada itikat buat bayar. Gue tuh orangnya bertanggung jawab sih. Yang bagus pokoknya tuh laki-laki harus bertanggung jawab gitu kan. Apapun gini Don, prinsipnya gue apapun yang udah lu mulai ya lu harus selesain. Iya, lu harus tanggung jawab, nggak boleh kabur sih, nggak boleh kabur gitu. Pokoknya buat temen-temen yang punya lagi kelilit utang atau ke siapa, lu jangan coba-coba ngelariin diri atau menghilang gitu. Iya. Lu hadapin masalahnya. Lu nggak ada duit, lu bilang, jangan diem aja, karena kalau lu diem aja itu orang makin kesel sama lu. Bilang aja walaupun nggak ada duit, bilang baik-baik, gue belum bisa bayar tapi nanti gue bakal bayar. Insya Allah lah temen juga bakal kayak ngerti lah, seenggaknya kita ada omongan gitu Don. Sebenarnya kita juga banyak solusi lah gitu kan. Banyak solusi buat apa namanya, buat menyelesaikan masalah gitu kan. Banyak solusi, jalan keluarnya tuh. Kita sharing gitu. Pokoknya jangan pernah menyendiri gitu kan. Kalau menyendiri lu pasti banyak godaannya tuh. Setannya banyak tuh. Lu bunuh diri atau itu jangan sampai lu keluar aja, hidup biasa gitu. Walaupun berat, pikiran gak enak, gak karuan. Gue pernah sama, gue juga dulu tuh pas lagi main-mainnya tuh kejar-kejarnya guys. Itu gue di rumah terus, tahun gue kali di rumah itu. Ya mainnya cuman ya sebentar doang. Jadi introvert ya, jadi kayak mengurung diri ya, mengasingkan diri. Nah itu gue fokus main doang itu di rumah, kagak kerja gitu. Gitu, kata gue
udahlah jadi Oh iya, malah bahkan jadi mata pencarian lu tuh dulu ya. iya Main judi jadi tuh mata pencarian dulu ya. gua. Lu depo 20.000, Ah. 10.000 ya kan. Gua dulu tuh semenjak ortu sih, ortu gitu kan, ortu nggak ada, nah, nyebur sih, jebur Nggak ada tempat itulah. pulang lah ya. Akhirnya sampai sekarang nih gue berantakan banget gitu loh, gue nggak tahu arah kemana gitu kan. Ya buat lu pada nih, orang tua lu kan pasti pada ada sehat gitu, mudah-mudahan sehat semua ya kan. Nah itu sayangin lah gitulah, jangan sampai apa namanya, sampai nunggu keluarga lu nggak ada gitu loh, nanti lu nyeselnya minta ampun cok. Sumpah gue nyesel juga itu, gue nggak tahu gue ya dosa gue kehapus apa kagak tuh kan. Gue udah sempet minta maaf ke orang tua gitu kan, Iya. segala macam ya kan, nggak tahu gue di sononya dihapus apa kagak gitu kan. Jadi ya lu pokoknya banyakin cara nggak bagiain orang tua gitu Sebelum ya. udah nggak ada ya. Nah nanti lu kalau misalkan orang tua udah nggak ada, nyeselnya minta ampun. Itu sih yang gue rasain itu, Iya. berantakan. Gue dulu nggak kayak gini-gini banget gitu. Duit tuh gila buat jajan doang, ngerokok ya paling. Kalau kita punya pacar dijajanin cewek ya kan, jajanin pacar. Makanya dan nyokap gue juga sekarang sakit, jadinya gue Kepikiran kan? bukan kepikiran, jadi gue kagak bisa fokus ngurusin nyokap gue Nah. nggak selesai sama diri gue gitu karena ini judi ini tuh. Nah iya tuh. Gue takut nih nanti nyokap gue udah nggak ada tapi gue belum bisa berhenti main judi dan belum bisa ngebahagiain Nah iya orang tua gue gitu. ya, kita kayak gini-gini tuh ya, kita berdua nih ya, ya bagus gitu. Ini jalan terbaik buat berubah diri. Kita tuh harus sharing gitu, harus deptak banget gitu ya, Harus itu gitu ya. ya. Harus hati ke hati, itu pasti bakal nyentuh gitu loh, pasti bakal nyentuh, pasti ada jalannya gitu. Nyokap gue udah sering nangis tuh Nah. ngeliat gue kayak begini kelilit utang. Bokap gue belum lama juga nangis gara-gara gue ngeliat anaknya kasihan kali ya. Iya. Sedangkan dia nggak bisa bantu ya, pokoknya parah dah efek Iya. dari judi. Gue tuh sampai diomongin sama bokap gini Yus, kena banget itu di keluarga kita, nggak ada yang main slot, nggak ada yang main judi gitu loh. Alhamdulillah tuh pada nakalnya nggak nakal kayak lu. Kayaknya kita anak sampah banget di keluarga. Iya, gue anak Asli terakhir sih ya, emang gue gua. anak terakhir gitu kan, gue anak terakhir. Abang-abang gue enggak, tuh abang-abang gue kagak. Nah tapi gue kenapa gue yang kecebur gitu loh, bisa-bisanya gitu gue. Dia berasa nggak berguna dan malu-maluin keluarga nggak sih? Ada Kayak lagi gitu. kata-kata dari bokap, lu udah miskin, digituin gua. Lu udah miskin, gak punya apa-apa, lu kagak sholat, mau jadi apa lu, digituin. Lu kena gua tuh, sumpah gitu. Bokap gua sampai ngomong kayak gitu loh. Itu pas posisi nyokap udah nggak ada ya, diomongin kayak gitu, udah miskin melarat, nggak ada apa-apa, lu mau jadi apaan, sholat kagak gitu. Oh itu kena banget sih. Sampai gue dulu tuh ya sering gitu ya, gue kemana-mana sendiri gitu, nyari tempat yang enak lah, yang nyaman gitu, kayak danau. Gue pernah ngerenungin sendiri gitu. Oh iya. Sampai gue Sama sih dan kayak gue juga sering. iya kayak gitu. Gue sampai, kalau lo tahu gedung di Karawaci tuh Mungkin yang banyak orang bunuh diri kayak begitu kali ya. Dan nah iya, gue sampai ke lantai berapa ya, lantai 30-an waktu itu, di gedung gedung yang terbengkalai gitu kan. Iya ya tahu gue. Pernah gue ngajak temen gue takutnya di situ gue lompat apa gimana kan. Gue ngajak temen gue pengen lihat anjir gimana ngeratapin gitu kan. Iya. Anjir kenapa sih lah gitu. gitu. Iya Iya makanya yang di jembatan viral kemarin merenung dulu, mungkin iya, dia mikirin seperti mana. itulah, bisikan setan tuh ada pasti. Lu kalau mau merenung, lu ajak temen lu gitu loh. Jadi lu bisa ngejagain, lu bisa sharing juga gitu. Amit-amit lah jangan sampai. Amit dah. Pokoknya tetap semangat hidup. Semangat pokoknya. Kalau Ya. lu berani mati, lu mendingan mati demi hidup. Nah tuh, ingat tuh kata Bapak Iwan ya kan, Iya. harus kita lawan semuanya. Laki-laki gitu utang tuh bakal lunas, tenang aja. kan. Kita tuh anak laki-laki gitu loh. Lu mau nggak makan juga lu jadi gitu. Lu mau tidur di luar, nggak di rumah, nggak di kasur, laki-laki tuh jadi bakal hidup gitu loh. Tergantung orangnya mindsetnya seperti apa ya kan.
kalau orang apa sih namanya, lenje segala macem, udah nggak tahu dah. Jangan udah lenje main judi anjing. Nggak jadi apa-apa lu, udah pusing dah, bunuh diri kali gitu ya. Pokoknya ya dari video ini kita ambil hikmahnya ya, jangan lihat orang apa yang ngomongnya seperti apa ya kan. Preman pun segalak-galaknya, kalau udah masalah nasihat dia nggak bakal ada yang ngajarin yang nggak bener. Pasti dia kalau udah nasihat bakal ngajarin yang bener gitu loh. Jadi jangan ngeliat dari covernya kita, background kita seperti apa gitu kan. Kita mah cuma berbagi aja supaya nggak ada yang seperti kayak kita gitu loh gitu. Stop lah buat teman-teman. Stop sih kata gue mah gitu. Karena gue pernah dengar Don, katanya seorang penjudi itu bakal melakukan 3 hal ini. Apa tuh? Pertama, lu kriminal Nah gitu. Kedua, lu bakal hidup di penjara. Yang terakhir, lu bisa mati gantung diri. Gitu. Itu bahayanya judi kalau lu nggak stop dari sekarang. jadi tuh judi itu pintu ya, pintu awal kebukanya kita bakal masuk ke apa sih, zona hitam. zona itulah gitu. Kayak sepertinya rokok aja gitu kan. Rokok tuh pintu awal kita buat narkoba sebenarnya ya kan. Tapi ya tergantung mereka sih masing-masing gitu kan. Jangan sampai juga kita main narkoba gitu ya. Jangan sampai, pokoknya ya udahlah lurus aja gitu. Kalau hidup lu mau tentram di hari tua gitu kan, nggak ada tekanan kayak kita gitu kan, kita mumpung masih muda nih, ayolah sama-sama gitu. Iya, gue ngeliat temen-temen gue yang nggak main judi dan seumuran gue gitu kan. Iya, tentram pada sukses gitu. Paling apa masalahnya, keluarga Padahal aja kan, kerjaan sama Iya. ya kan, gaji sama. Kayak gue ngerasa tertinggal aja sih sama temen-temen gue udah pada kebeli motor bagus, mobil, Iya. istri, bisa merit. Sedangkan gue masih fokus aja nih memperbaiki diri gue. sama gue juga mikirnya gitu, gue ketinggalan jauh nih sama teman-teman gue gitu kan. Iya, masa kita hidup gini-gini terus ya gitu. Don? Iya udahlah, gue udah apalagi udah punya bini gitu kan, udahlah, badan ini udah buat keluarga aja udah gitu loh. Udah buat sekarang tuh bukan kurang-kurangin ya, buat menetralisir juga termasuk tuh ngurang-ngurangin buat bermain tuh. Udah stop lah gitu, nanti ujung-ujungnya bakal stop gitu. Sebenarnya nggak ada kata buat depo tipis-tipis atau ngurang-ngurangin gitu. Kalau lu udah niat, lu harus total. Iya. Karena depo tipis-tipis juga bakal depo Tetep gede aja lagi nanti. Ya gitulah pokoknya ya ambil hikmahnya lah. Ya Iya. gitu kan, ambil hikmahnya gitu. Ya udah. Gimana Thank you lagi? guys, sampai di sini dulu Ya. perbincangan kita. Sorry nih ya kalau misalkan ada salah-salah kata nih ya dari kita gitu kan. Tolong diperbaikin lah ya. Iya, tolong dimaafkan lah ya. Dimaafin gitu. Tolong dilurusin gitu kan. Kalau misalkan dari statement kita ada yang salah, Dan bagaimana? satu lagi pesan gue Don, Apa tuh? orang-orang penjudi itu sebenarnya dia pengen berhenti berjudi. Buat temen-temen yang di luar sana, tolong jangan jangan mengucilkan temen-temen lu yang berjudi gitu. Jangan mengucilkan, jangan diejek, tapi support mereka biar terus Supportnya tetap dalam hal hidup gini gitu. ya, Iya. dalam hal stop gitu buat Iya, bermain gitu, bukan support lu kasih duit buat bermain. jangan Jangan ngejudelin, pusing jangan ngejudge gitu kan. ngejudge. Ya pokoknya lu Sian lah, gitu. mereka tuh mentalnya udah hancur gitu. Udah hancur, bener. Dia mereka butuh pendengar, butuh disupport aja sih gitu. Ya jadi kan kita kan sahabat lah gitu kan, istilahnya sahabat. Ya lu kalau temen lu salah atau gimana gitu kan, ya lu harus rangkul gitu. Jangan sampai lu bodo amat gitu, jangan masing-masing gitu kan. Adik gue tuh kalau ngomong dong, wah tajam banget, mati aja lu, hidup gak berguna gitu. Gue gila banget, sakit hati banget sebenarnya. Jangan ada yang gua ponakan gua juga begitu sama.
ngomongnya pedes Cuma coy. memang nggak apa-apa lah, salah kita gitu ya. Iya, Terima tapi aja. gue introspeksi. Oh iya, Sampai- anjing gue udah bodoh banget gitu, gue bisa gitu sampai situ. Ya udah guys, sampai di sini dulu. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.